Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sampailah kita ke acara yang sama-sama kita tunggu, yaitu merupakan acara pokok kita di pada pagi hari ini, yaitu menguraikan ayat suci Al-Quran surat Al-Anfal ayat 34 yang akan disampaikan oleh Ustadz Hasrizal Al-Hasani yang pagi ini didampingi oleh Ibu Yenita Daniel dari kelas Fatonah 14. Baik Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Emi dan Bapak Ibu semuanya. Ya, senantiasa selalu sehat ya Buya dan Amin, amin, ya Allah. ya, amin. Besar harapan kami agar Buya Hasrizal Al-Hasani selalu sehat dan selalu berbahagia bersama keluarga serta dengan kita seluruh anggota Al-Hasani. Semoga beliau dipanjangkan umurnya agar bisa membimbing kita seluruh anggota Al-Hasani agar bisa nantinya menguraikan ayat Al-Quran dengan Amin, ya Allah, amin. begitu juga dengan pendamping beliau. Assalamualaikum Ibu Yenita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ibu diridhoi oleh Allah sehingga nantinya bisa menguraikan ayat Al-Quran ini dengan tenang dan tentunya dengan penuh semangat ya Ibu. Amin, insya Allah doanya. Ya, baik kepada Buya Hasrizal Al-Hasani dan pendamping beliau Ibu Yenita, kami persilahkan. Syukran, Bu Emi. Ya Buya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Kalau Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kalau Nabi Shallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim. Wa nahnu ala zalika minasyahidin syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama dan utama sekali, marilah selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari yang sejuk ini Allah masih banyak memberikan kepada kita rahmat, nikmat, serta karunia-Nya. Pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat beragama Islam, agama yang Allah ridai. Kemudian Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman. Semoga dengan nikmat iman ini mudah bagi kita melaksanakan perintah-perintah Allah dan sekaligus menjauhi larang-larangannya. Pagi ini Allah juga masih memberikan kepada kita nikmat sehat badan. Semoga aktivitas kita bisa berjalan dengan baik dan sempurna. Dan pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat panjang umur. Artinya Allah masih memberi kesempatan kepada kita untuk memperbanyak bekal menghadap Allah nantinya. Dan pagi ini yang sangat istimewa adalah Allah masih memberikan kepada kita nikmat mencintai Al-Quran. Selawat, beri salam, tidak lupa kita sampaikan kepada uswatun hasanah kita, suri teladan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, orang-orang yang ikut dengan beliau sampai akhir zaman, dan termasuk kita di dalamnya. Kita berharap kelak nanti di yaumil hisab bisa berjumpa dengan beliau, dan beliau pun memberikan syafaatnya kepada kita semuanya, tentu semuanya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak Ibu, pagi ini kita akan membahas surat Al-Anfal ayat 34 bersama Bu Yenita Daniel. Assalamualaikum Bu Yenita Daniel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di mana Bu Yenita posisi ini? Di Jawa Timur, Banyuwangi. Tepatnya Banyuwangi. Banyuwangi, ujung Banyuwangi. Pulau Jawa. Oke. Di Banyuwangi ya. Bu Yenita dulu yang ngajak Elsa ini siapa ini? Ya, Ustadz Rizal kan yang ngajak. Pak Rizal. Apa hubungannya dengan Pak Rizal itu? Ya kita, bapaknya kan adik kakak bersaudara. Oh iya, bapaknya kan. Iya, bapaknya Pak Rizal yang tua, bapaknya Ibu Yenita yang muda ya, yang kecil ya. Iya. Mereka adik kakak ya. Iya, Baik. insya Allah.
Oke, Sampai udah ke siap surga ya? ya. Ah, Sampai ke surga. amin. Amin, amin. Beliau berdua sekarang mendapat rahmat dan berkah dari Allah SWT karena anaknya berdua sedang menguraikan ayat Al-Quran ya. Baik, kalau gitu Bu Yunita udah siap ya? Insya Allah Ustadz. Siap, silakan Bu Yunita. Suaranya tapi tidak mengganggu lagi ya. Enggak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari yang penuh berkah ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat yang tak terhingga kepada kita semua. Utamanya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat kesempatan untuk kita mempelajari Al-Quran, sehingga kita dapat hadir di Zoom kajian Ba'da Subuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala dan semoga Al-Quran ini yang kita baca dan dipelajari dapat memberikan syafaat pada kita nanti di yaumil akhir. Amin. Selawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin yang kita muliakan dan tauladan yang bagi kita semua, termasuk kepada sahabat-sahabat beliau dan pada keluarga-keluarga beliau. Yang saya hormati Ustadz Asrizal Al-Hasani sebagai penemu gramatikal Al-Quran metode Al-Hasani. Yang saya hormati Bapak Helmi sebagai Direktur Akademi Al-Hasani. Selanjutnya Ibu Meli selaku Kepala Sekolah, Ibu Riri, Ibu Dina yang saya hormati. Dan selanjutnya kepada yang terhormat Bapak Hadril, Bapak Murdi, Bapak Rafles, dan Bapak Ibu semuanya sebagai pembimbing gramatikal Al-Quran dan tahsin di gramatikal Al-Quran Al-Hasani ini. Dan sahabat-sahabatku yang tercinta, kelas Fatonah 14 online, serta seluruh peserta Zoom kajian di Ba'da Subuh yang dirahmati Allah. Pada kesempatan pagi hari ini izinkan saya mengaturkan terima kasih yang tak terhingga kepada Ustadz Haji Hasrizal Al-Hasani selaku penemu, penyusun, sekaligus pembimbing dan guru besar pada gramatikal Al-Quran metode Al-Hasani. Atas segala ilmu yang telah diberikan, ilmu yang sangat berharga dan bermanfaat yang membantu kita semua mengenalkan Al-Quran sebagai pegangan hidup kita. Semoga kebaikan yang Ustadz
telah berikan semua menjadi amal jariah yang tak putus-putusnya sampai akhir kelak nanti di yaumil akhir. Amin, Allahumma amin. Selanjutnya, terima kasih kepada semua tim Akademi Al-Quran Al-Hasani yang tidak bisa saya sebut namanya satu persatu. Terima kasih atas bantuan dan kerjasama sehingga kita bisa hadir pada kajian Ba'da Subuh pagi ini tanpa halangan sedikit pun. Selanjutnya ucapan terima kasih saya yang tak terhingga pula kepada semua guru-guru pembimbing saya di kelas Fatonah 14 online. Yang terhormat Bapak Master, Bapak Yayan, Ibu Nelwati rahimakumullah. Atas keikhlasan dan kesabaran beliau semua telah membimbing kami semuanya. Semoga Allah membalas kebaikan Bapak Ibu semua ya dengan balasan yang lebih baik. Dan tak lupa pula saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Herman selaku ketua kelas F14 yang tak pernah bosan membimbing kami. Kami maklum, kami sudah lansia semua, tetapi beliau selalu motivasi, selalu supaya kami ini bersemangat untuk belajar. Tiada kata tanpa mengkaji Al-Quran. Semoga semua amal beliau yang telah beliau berikan menjadi amal soleh nanti. Amin. Allahumma amin. Dan terkhusus saya sampaikan terima kasih yang tak terhingga juga kepada Pak Zainuddin yang tidak bosan-bosannya memperbaiki, membuat PPT saya bersama Ibu Wike, Ibu Nofri. Terima kasih yang sedalam-dalamnya telah membuatkan PPT saya dengan sempurna dan menayangkan pada pagi hari ini. Semoga Allah memberikan balasan yang lebih baik. Bapak Ibu yang saya hormati, yang terakhir ucapan terima kasih saya yang tak terhingga kepada Ustadz Asrizal Al-Hasani dan Ustazah Linda dan keluarga yang telah mengenalkan Al-Hasani kepada saya dan mengajak saya bergabung di Al-Hasani sampai pada pagi hari ini. Semoga saya juga bisa istiqomah dan kita semua bisa istiqomah. Semoga Ustadz Asrizal dan keluarga dalam keberkahan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan untuk kita semua. Amin. Allahumma amin. Yang terakhir kali alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini saya mendapatkan kesempatan mendampingi Ustadz Rizal untuk mengurai ayat surat Al-Anfal ayat 34. Sebelumnya saya mohon maaf bila ada dalam mengurai ayat ada kesalahan dan kekhilafan. Saya minta maaf karena kebenaran hanya milik Allah semata dan kesalahan dan kekhilafan itu dari pribadi saya sendiri. Baiklah Bapak Ibu semua, saya akan membacakan surat Al-Anfal ayat 34. Uraian secara gramatikal Al-Quran Surah Al-Anfal ayat 34 dengan metode Al-Hasani disampaikan oleh Ustadz Haji Hasrizal Al-Hasani, pendamping Yenita Dahnial, Sentul tanggal 5 November 2025, kelas Fatonah 14. Urai Al-Quran Surat Al-Anfal ayat 34. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Rahim. Wa ma lahum alla yu'adzibahumullah wa hum yasudduna 'anil masjidil haram wa ma kanu awliya in awliya'uhu illal muttaqun walakinna aksarahum la ya'lamun. Sadaqallahul azim. Al-Quran Surat Al-Anfal ayat 34 terdiri dari dua bagian dengan 28 penggalan. Bagian pertama penggalan 1 sampai 19. Bagian 2 penggalan 20 sampai 28. Al-Quran Surah Al-Anfal ayat 34 terdiri dari dua bagian dengan 28 penggalan. Penggalan pertama, wa. Penggalan kedua, ma. Penggalan ketiga, la. Penggalan keempat, hum. Penggalan kelima, an. Penggalan keenam, la. Penggalan ketujuh, yu'adzibahum. Yu'adziba. Penggalan kedelapan, humu. Penggalan ke-9, Allahu. Penggalan ke-10, wa. Penggalan ke-11, hum. Penggalan ke-12, yasudduna. Penggalan ke-13, ani. Penggalan ke-14, al-masjidi. Penggalan ke-15, al-harami. Penggalan ke-16, wa. Penggalan ke-17, ma. Penggalan ke-18, kanu. Penggalan ke-19, auliya'ahu. Penggalan ke-20, in. Penggalan ke-21, auliya'uhu. Penggalan ke-22, illa. Penggalan ke-23, al-muttaquna. Penggalan ke-24, wa. Penggalan ke-25, lakinna. Penggalan ke-26, aksarohum. Penggalan ke-27, la. Penggalan terakhir ke-28, ya'lamuna. Uraian Quran Surat Al-Anfal ayat 34 bagian pertama penggalan 1 sampai 9. Penggalan pertama, wa. Bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Penggalan kedua, ma. Bentuknya huruf bermakna, artinya apakah. Penggalan ketiga, la. Bentuknya huruf bermakna, artinya bagi. Penggalan keempat, hum. Bentuknya kata ganti, artinya mereka. Penggalan kelima, an. Bentuknya huruf bermakna, yaitu huruf yang
memfatahkan kata kerja sekarang akan datang. Setelahnya, artinya bahwa. Penggalan keenam, la, bentuknya huruf bermakna, artinya tidak. Bahwa Allah, artinya bahwa tidak. Penggalan ketujuh, yu'adziba, bentuknya kata kerja sekarang akan datang. Aslinya yu'adzibu, karena ada andi sebelumnya maka menjadi yu'adziba. Cirinya yu di awal dan dhammah di akhir. Menunjukkan pelaku huwa. Akar kata azuba. Pola fa'ala. Terdapat dalam kamus Mahmud Yunus halaman 259. Artinya dia sedang akan mengazab. Penggalan ke-8, humu, kata ganti objek. Aslinya hum, karena ada alif lam sukun, bertemu dengan sukun, tidak bisa dibaca. Maka mim berharokat dhammah, menjadi humu, artinya mereka. Penggalan ke-9, Allahu, subjek, sebagai subjek dari yu'adziba, artinya Allah. Penggalan ke-10, wa, bentuknya huruf bermakna, artinya padahal. Penggalan ke-11, hum, kata ganti subjek, artinya mereka. Penggalan ke-12, yasudduna, bentuknya kata kerja sekarang akan datang. Cirinya ya di awal, waw sukuna di akhir, menunjukkan pelaku hum. Akar kata sodada, menjadi sodda. Pola fa'ala, terdapat dalam kamus Mahmud Yunus halaman 234. Mereka sedang akan menghalangi. Penggalan ke-13, ani, bentuknya huruf jar. Aslinya an, karena sukun, karena ada alif lam, sukun, bertemu sukun, tidak bisa dibaca, maka nun berharakat kasroh, artinya dari. Penggalan ke-14, al-masjidi, bentuknya kata benda kata kerja tunggal. Ciri kata benda diawali huruf jar, alif lam, dan ma. Ciri tunggal sesuai dengan kamus. Aslinya masjidan. Karena ada huruf jar, maka menjadi masjidin. Karena ada alif lam, menjadi al-masjidi. Akar kata sajada. Pola kata kerja fa'ala. Pola kata benda maf'ilun. Terdapat dalam kamus Mahmud Yunus halaman 163, artinya tempat sujud atau masjid. Penggalan ke-15, al-harami, bentuknya kata benda kata kerja. Cirinya diawali alif lam. Aslinya haraman. Karena ada huruf jar menjadi harami, haramin. Karena ada alif lam menjadi al-harami. Akar kata haruma. Pola kata kerja fa'ala. Pola kata benda fa'alun. Terdapat dalam kamus Mahmud Yunus halaman 101. Artinya al-haram. Penggalan ke-16, wa, bentuknya huruf bermakna, artinya sedangkan. Penggalan ke-17, ma, bentuknya huruf bermakna, artinya tidak. Penggalan ke-18, kanu,
Bentuknya kata kerja lampau. Ciri kata kerja lampau diakhiri waw sukun alif, menunjukkan pelaku hum. Akar kata kawana menjadi kana, sesuai dengan kaidah 1 huruf sia, poin 2. Di dalam akar kata ada huruf ya dan waw dan ya, dan di tengah akar kata maka berubah menjadi alif. Artinya polanya fa'ala. Terdapat di dalam kamus Mahmud Yunus halaman 386. Mereka adalah penggalan ke-19 auliya'ahu. Bentuknya kata benda majemuk. Ciri kata benda majemuk, kata benda pertama auliya'a, tidak ada alif lam dan tanwin. Kata benda kedua, kata ganti. Kata benda pertama, auliya'a. Bentuknya kata benda pelaku aktif jamak. Ciri kata benda sesuai pola. Ciri pelaku aktif sesuai pola tunggal. Ciri jamak sesuai pola. Akar kata waliya. Pola kata kerja fa'ala. Kata benda tunggal waliyun. Pola kata benda tunggal fa'ilun. Pola kata benda jamak af'ila'a. Terdapat dalam kamus Munawir halaman 1582. Artinya para penguasa. Kata benda kedua hu, kata ganti milik. Artinya nya. Arti kata benda majemuk auliya'a, para penguasanya. Arti Al-Quran surah Al-Anfal ayat 34 bagian pertama penggalan 1 sampai 19. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma lahum alla yu'adzibahumullah wa hum yasudduna 'anil masjidil haram wa ma kanu awliya. Dan kepada mereka, mengapa Allah tidak mengazab mereka, padahal mereka menghalangi orang-orang yang mendatangi Masjidil Haram, dan mereka bukanlah para penguasanya. Uraian Al-Quran Surat Al-Anfal ayat 34 bagian kedua penggalan 20 sampai 23. Penggalan 20 in, bentuknya huruf bermakna, artinya tidak. Penggalan 21 auliya'uhu. Bentuknya kata benda majemuk, subjek jamak. Ciri kata benda majemuk, kata benda pertama auliya'u. Bentuknya auliya'u, tidak ada alif lam dan tanwin. Kata benda kedua kata ganti. Kata benda pertama auliya'u. Bentuknya kata benda pelaku aktif subjek jamak. Ciri kata benda sesuai dengan pola. Ciri pelaku aktif sesuai pola tunggal. Ciri subjek dhammah. Ciri jamak sesuai dengan kamus. Akar kata waliya. Pola kata kerja fa'ala. Kata benda tunggal waliyun.
Pola kata benda tunggal fa'ilun. Pola kata benda jamak af'ilau. Terdapat dalam kamus Munawir halaman 1582, artinya para penguasa. Kata benda kedua, hu, kata ganti, hu artinya nya. Arti KBM atau kata benda majemuk auliya'u, para penguasanya. Penggalan ke-22, illa, bentuknya huruf bermakna, artinya melainkan. Penggalan ke-23, al-muttaquna, bentuknya kata benda pelaku aktif jamak. Aslinya mutakiyuna, karena ada waw sukun berubah menjadi waw sukun masuk ke dalam ta pola, tanya menjadi bertasdid menjadi muttaqiyuna. Kemudian selanjutnya ada terjadi pertukaran harkat huruf ya kepada qaf. Kemudian qaf berharakat dhammah. Kemudian ya-nya menghilang menjadi muttaquna. Ciri kata benda alif lam dan mu. Ciri pelaku aktif sesuai dengan pola. Ciri jamak diakhiri waw sukunna. Akar kata wako menjadi wako, merupakan salah satu dari 4 yang ada di dalam huruf 2 huruf sia yang terdapat lebih kurang 90% di dalam Al-Quran. Terdapat dalam buku materi halaman 32. Pola kata kerja af'al ifta'ala. Kata benda tunggal muttaqin. Pola kata benda tunggal mufta'ilun. Pola kata benda jamak muf'iluna. Terdapat dalam kamus Mahmud Yunus halaman 505. Artinya orang yang bertakwa. Mufta'iluna. Mufta'ilu. Oh iya, bentuk kata benda jamak mufta'iluna. Terdapat dalam kamus Mahmud Yunus halaman 505. Artinya orang-orang bertakwa. Selanjutnya penggalan 24. Bentuknya huruf bermakna. Artinya dan. Penggalan ke-25. Lakinna. Bentuknya huruf bermakna. Yaitu huruf yang memfathahkan kata benda berikutnya. Artinya tetapi. Penggalan ke-26. Aksarohum. Bentuknya kata benda majemuk. Ciri kata benda majemuk. Kata benda pertama aksaro, tidak ada alif lam dan tanwin. Kata benda kedua kata ganti. Kata benda pertama aksaro, bentuknya kata benda superlatif subjek. Aslinya aksaru, karena ada lakinna maka menjadi aksaro. Ciri kata benda sesuai dengan pola. Ciri subjek dhammah di akhir. Akar kata kasaro. Pola kata kerja fa'ala. Pola kata benda af'alu. Terdapat dalam kamus Mahmud Yunus
halaman 368. Artinya kebanyakan. Kata benda kedua, kata ganti. Hum. Artinya mereka. Arti kata benda majemuk, aksara, kebanyakan mereka. Penggalan ke-27, illa. Penggalan ke-27, la. Bentuknya huruf bermakna, artinya tidak. Penggalan terakhir ke-28, ya lamuna. Bentuknya kata kerja sekarang akan datang. Cirinya diawali ya, diakhiri waw sukuna, menunjukkan pelaku hum. Akar kata alima, pola fa'ala, terdapat dalam kamus Mahmud Yunus halaman 277. Artinya mereka sedang akan mengetahui. Alhamdulillah. Arti Al-Quran surah Al-Anfal ayat 34 bagian kedua penggalan 20 sampai 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. In awliya'u illal muttaqun walakinna aktsarahum la ya'lamun. Tidak ada para penguasanya Masjidil Haram, melainkan hanya orang-orang yang bertakwa. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Arti keseluruhan Al-Quran surah Al-Anfal ayat 34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma lahum alla yu'adzibahumullah wa hum yasudduna 'anil masjidil haram wa ma kanu awliya in awliya'u illal muttaqun walakinna aktsarahum la ya'lamun. Shadaqallahul azim. Artinya, dan kepada mereka, mengapa Allah tidak mengazab mereka, padahal mereka menghalangi orang-orang mendatangi Masjidil Haram, dan mereka bukanlah para penguasanya. Tidak ada para penguasanya Masjidil Haram, melainkan hanya orang-orang yang bertakwa. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan katsiran. Akhirnya Alhamdulillah. bisa juga Bu Yunita Kanda ya. Gimana rasanya Kanda ini? Ya, alhamdulillah Ustadz, senang. Cuman itu tadi kendalanya. Ya, nggak apa-apa. Kendalanya. Jadi mengganggu, harusnya sudah dimulai, masih jalan-jalan Di HP-nya. luar jangkauan kita itu. Ya, minta maaf, tapi udah dikondisikan Ustadz sebetulnya sampai tadi malam sehingga tidak masuk Zoom sama Pak Zai. Gimana rasanya sekarang ini?
Ya, senang Ustadz, karena dulu kita belum paham, sekarang kita menjadi paham. Jadi memang harus banyak bersyukur pada Allah. Kita sudah tua ya, menunggu apa? Sudah pensiun, udah ada kerjaan ya kan. Jadi insya Allah semoga Allah menjadikan ini selalu istiqomah Ustadz, doakan. Ya. Mudah-mudahan kedua orang tua kita bisa senang. Ya, kedua orang tua semoga mendapat pahala juga. Ya. Baik Bapak Ibu, makasih Bu. Baik Bapak Ibu semuanya, itu tadi surat Al-Anfal ayat 4 yang sudah dibawakan oleh Bu Yenita Dahnial dengan Mumtaz. Kami cukupkan uraian dari Bu Yenita tadi. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan karena kita sempat belajar, apabila ada hal-hal yang nggak pas, kurang sebut, salah ucap, itu kami mohon bukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan kalau yang salah, kami mohon maaf, dan kalau benar, semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kepada Mbak Emi Amran, kami kembalikan untuk melanjutkan acara berikutnya. Ya. Baik, terima kasih Buya dan terima kasih Ibu Yenita. Demikianlah tadi uraian Al-Quran Surah Al-Anfal. Semoga kita dapat menyerap ilmu yang kita dapatkan pada hari ini dan yang akan menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat.